Kenalin, gue Henry, CAUKT 2020. Dan di sini gue bareng teman gue. Nama gue Nelson. Nah, hari ini tuh kita dari aksi angkatan CAUKT Liong. Mau ngapain nih kita, Nel? Nah, sekarang tuh kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dua masa UKT Liong. Nih, boleh banget nih, Koko Cici kenalan dulu buat pemirsa di rumah. Silakan mungkin dari Ko Ozer. Oh, halo. Aku ya ikutin kan tadi halo. Aku Ozer, UKT 18 dari Prodi Teknik Informatika. Aku menjabat sebagai ketua divisi Liong di UKT kepengurusan 1920. Enggak 2021. Wah, mantap banget tuh. Kalau Cici yang satu lagi gimana tuh, Cici? Kenalin, aku Michelle Aurelia, UKT 19, aku jurusan aktuaria. Aku di UKT ini, aku sebagai staf divisi Latrut Liong. Anaknya Ko Ozer. Waduh. Oke. Keren. Halo Ko Ozer dan Michelle. Halo. Kita langsung ke pertanyaan aja nih. Pertanyaan pertama itu kita mau nanya ini, sebenarnya Liong itu apa sih? Mainnya itu kayak gimana? Oke, ya jadi Liong itu sebuah kebudayaan Tionghoa yang ada di mana-mana, ya kan? Di Indonesia juga ada. Nah, Liong itu kita tuh main sebuah naga panjang, panjangnya itu sekitar 10 meter ada kali, ya. Dan itu dimainin sama seenggaknya 9 pemain gitu. Jadi setiap pemain itu megang tongkat, ya kan. Nah, di ujung tongkatnya itu dipasang naganya. Jadi ada satu orang pegang tongkatnya, namanya toya. Jadi satu orang pegang toya kepala, satu orang pegang toya ekor. Habis itu sisanya itu pegang badannya. Jadi nanti 9 orang ini bakal main ngayun-ayun, kurang lebih ngayun-ayun naganya, seakan-akan naganya itu jadi gerak gitu. Nanti mereka bisa membuat formasi lah, atau misalnya ya formasi sih gitu ya. Kalau misalkan kenapa sih sebenarnya Liong itu tuh pakai naga gitu? Emang tuh aslinya tuh seperti apa sih ceritanya kok? Jadi, kalau naga itu, dulu itu kan orang-orang Tionghoa tuh kayak memuji dewa-dewa gitu kan. Nah, terus jadi ada dewa naga ini, dia dipuji-puji karena konon katanya tuh dipercaya bisa memberi kayak kemakmuran, kesehatan gitu-gitu. Nah, terus kalau bentuk fisiknya naga sendiri itu kan dulu kayak nggak kebayangkan naga itu kayak gimana. Nah, dulu tuh jadi si naga ini tuh awalnya dari gabungan fisik beberapa hewan gitu. Jadi misalnya tanduknya itu dari tanduk rusa jantan, terus telinganya itu dari telinga banteng, terus matanya mata kelinci, cakarnya tuh cakar harimau, terus ada sisiknya pakai sisik ikan. Itu yang gue tahu. Ya, kalau tariannya itu maknanya sama kayak makna naganya sendiri nggak sih? Apa makna tariannya tuh beda lagi? Ya, jadi tarian naga itu kayak dulu, zaman dahulu, itu mereka, tariannya itu dipercaya membawa kebaikan sama kesuburan buat tanaman gitu. Jadi kayak membawa, bisa dibilang membawa hoki lah ke penduduk-penduduk mereka. Tapi kalau untuk sekarang, sebenarnya ya sebagai itu suatu ya kebudayaan Tionghoa gitu. Jadi yang dibawa turun temurun. Biasanya kalau Imlek gitu kan ada barongsai atau liong gitu dipercaya buat bawa hoki ya, makanya ditariin gitu. Kalau dulu tuh tarian naga Boleh. juga dipercaya nyembuhin orang dari penyakit atau ngehindarin juga bisa gitu. Ya, jadi
ya balik lagi. Jadi ya lebih untung lah menurut saya. Oh, berarti banyak banget ya manfaatnya buat pentas Ya konon katanya Liong ini. begitu. Tapi sebenarnya kok atau Cici, sebenarnya apa sih manfaat atau serunya dari main Liong itu? Kalau serunya dari main Liong itu kayak gimana ya? Kayak seru gitu loh, kayak soalnya biasanya main Liong itu kan harus cepet ya. Cepet terus jadi kayak apa ya, kebawa adrenalin gitu. Terus kita kan bersembilan, mainnya tuh harus bersembilan gitu. Terus jadi kayak emang harus kerjasama, harus koordinasi segala macam gitu. Jadi serunya di situ sih, gara-gara kita bareng-bareng. Terus emang kayak apa ya, kayak dibawa cepet gitu, jadi seru. Kalau dari gue gitu. Kalau dari Koster gimana? Oh, iya, kalau Koster gimana tuh kok? Kalau aku personal suka Liongnya itu ya kurang lebih mirip sama Michelle. Jadi kayak ya karena mesti bersembilan kan bareng-bareng ya capeknya juga jadi bareng ya kan. Kalau pengen skipnya bareng ya. Kalau satu jatuh, semua jatuh. Berarti seru itu kayak di kebersamaannya gitu ya, kerjasama sama teman dari kepala sampai ekor buat bikin satu gerakan naga, berarti gitu ya gue. Iya, harus kompak banget berarti itu ya. Kira-kira kalau mau pentas berapa lama tuh kok? Waduh, kalau pentas itu kalau kita persiapan berapa lama sih? Sebulan ya kalau nggak salah. Lumayan cepet sih kalau persiapan buat pentas. Soalnya kayak kita Ya, gerakannya udah pada tahu gitu. Iya. Kayak setiap minggu kita latihan gitu soalnya. Gak ada pentas juga, ya. Soalnya gerakan-gerakannya juga udah familiar gitu, jadi tinggal dikompakin aja kalau mau pentas tuh. Berarti susah ya kalau misalkan main tapi ganti orang gitu ya, ganti tim. Sebenarnya kalau orangnya pemainnya juga udah terbiasa gitu ya, kayak tangannya udah enak gitu. Jadi kalau misalnya mau ganti ke tim apa biasanya lebih cepat aja gitu. Paling koordinasinya lagi gitu. Emang kapan sih biasanya pentas selain itu diadakan? Ada hari-hari spesialnya yang makan nonton? Imlek, Cap Gome, terus kalau pentas-pentas yang di luar Imlek sama Cap Gome tuh biasanya kalau ada hari besar gitu. Jadi waktu itu kita pernah pentas di Vihara gara-gara ulang tahun Viharanya gitu. Jadi panggil Liong barongsai buat pentas. Oke, kalau gitu sekarang kita mau nanya-nanya nih Koko Cici tentang UKT-nya. Kalau misalkan kegiatan Liong di UKT tuh ngapain aja gitu? Kalau Liongnya di UKT ya, di UKT tuh sendiri sebenarnya ya standar-standar aja, kayak ya kita ada latihan setiap seminggu 2 kali ya, setiap seminggu 2 kali. Habis itu di luar itu kita juga ada persiapan untuk pentas tadi ya kan, sama persiapan untuk lomba gitu. Kalau misalnya kita ikut lomba sama pentas. Terus kalau aku dengar-dengar tuh kegiatan cowok sama cewek tuh agak dipisah gitu gak sih? Mungkin dari Michelle ada pandangan lain gak nih tentang kegiatan Liong di UKT? Kalau emang anggotanya cukup, biasanya kita emang pisah tim cowok sama tim cewek mainnya biar kayak bisa diimbangin gitu lah. Kalau tim cowok mungkin bisa formasi-formasi yang lebih rumit gitu. Kalau yang tim cewek bisa yang lebih lebih lemah lembut gitu lah. Lebih anggun gitu ya. Lebih gemulai. Oh ya, lebih anggun. Mungkin tambahan aja kali ya. Kalau untuk peraturan lomba sendiri biasanya itu cowok-cowok, cewek-cewek gitu. Jadi emang harusnya dipisah. Tapi kan namanya juga anak ITB pada sibuk kan ya. Nggak selalu cowoknya cukup untuk main semua, ceweknya cukup untuk main semua. Jadi kalau untuk latihan biasanya suka bareng gitu. Berarti ada perbedaan signifikan ya kalau digabung sama dipisah?
Sebenarnya Atau nggak terlalu berasa juga? nggak terlalu berasa sih, cuman biasanya kalau emang kita pentas cewek dan cowok emang formasinya emang mau dibikin beda gitu loh, biar nggak sama gitu. Menarik ya berarti ya. Oh iya. Tapi ngomongin soal Liong ini nih, apalagi Liong UKT. Kenapa sih kita harus join Liong UKT? Atau mungkin dimulai dari Koko Cici dulu nih. Kenapa Koko sama Cici join Liong UKT? Oke, Aku mantap. ikut Liong UKT tuh sebenarnya kayak awalnya itu kayak biar ada motivasi gerak gitu aja kan. Kalau di ITB kayak olahraga cuma tahun pertama, apalagi aku olahraganya semester pertama kan, habis itu nggak ada olahraga lagi gitu. Jadi kayak jadi mumpung masuk UKT nih ya, sekalian aja kan bisa ikut latrut. Kalau di UKT itu latrut yang olahraga ada 2 kan, ada kungfu, ada liong. Kalau kungfu udah join nih, habis aku cobalah liong, ternyata seru juga sih. Ya, soalnya lebih banyak larinya lah bisa dibilang. Mungkin kalau Ci Michelle gimana tuh Ci, alasan masuk UKT? Waktu itu kan pas offline tuh kita nyobain latrut satu-satu gitu kan. Terus pas nyobain latrut liong itu, kalau nggak salah gue tuh yang terakhir. Gue terakhir nyobain latrut liong. Jadi gue udah nyobain yang lain-lain dulu baru liong. Terus pas gue nyobain liong tuh kayak gue ngerasa ini tuh yang paling seru gitu loh dibanding yang lain. Terus karena mungkin waktu itu gue kebawa adrenalin juga ya, kayak ada lagunya yang kayak gitu. Terus kita harus gerak cepat segala macam, itu kayak menurut gue seru. Terus waktu itu teman-teman gue juga di latrut liong lumayan banyak. Jadi ya udah gitu, sekalian aja kita bareng ke latrut liong. Gitu. Oke nih, Kok Cici nih, pertanyaan terakhir nih. UKT itu udah pernah pentas liong belum? Di dalam ITB atau mungkin di luar ITB gitu. Terus ada rencana lomba kah atau apa gitu? Ya, jadi kalau pentas liong, ya tadi kan ada satu yang disebut sama Michelle, yang kita pentas di wihara itu, karena wiharanya lomba. Di luar itu, kalau mungkin di ITB itu, kita biasanya perform untuk OHU. Jadi, kalau angkatan 20 mungkin nggak tahu ya, tapi kalau untuk angkatan 19, harusnya pernah ikut OHU. OHU tuh, jadi selain kalian bisa datang ke stand-stand unit kegiatan mahasiswa, biasanya mereka juga ada sediain tempat buat performance di depan jam gadang kalau nggak salah. Kalau nggak salah di situ. Nah, kita biasanya perform di situ. Jadi tahun 2019 kita perform, tahun berapa lagi ya? Kalau nggak salah 2017 atau 2018 ya, perform juga. 2018 kalau nggak salah. 2018 perform kalau nggak salah. Tapi aku belum masuk waktu itu. Kalau rencana lomba tadi gimana nih, Coach? Atau mungkin dari Iya, Ci Michelle betul-betul. nih, rencana lomba liong. Ya silakan. Waktu itu tuh rencana lomba tuh ada sama pelatihnya, udah mau diikutin lomba gitu. Cuman waktu itu concernnya itu kan lomba itu kan harus cowok dan cewek pisah kan. Yang anggota ceweknya tuh kurang. Nah jadi waktu itu concernnya kita juga lagi nyari-nyari nih siapa ya teman cewek yang mau ikut liong gitu. Terus itu tuh kalau nggak salah udah diomongin dari 2019 Oktober. Kita lombanya itu kalau nggak salah di 2020 Mei gitu ya, kalau nggak salah. Nah, jadi aku udah lupa. pokoknya kita udah ngomongin udah lama banget gitu. Cuman pas 2020 dari Januari, Februari, Maret itu tuh masih tetap diomongin, kayak kita masih nyari-nyari siapa yang mau ikut gitu. Cuman kan Maret itu kan COVID kan, jadi semua pulang, terus nggak ada kabar lagi tuh lombanya juga kayak gak adain nggak sih, di cancel. Jadinya nggak jadi deh gitu. Oh, tapi ntar kalau misalkan udah offline tuh pasti bakal lomba banget ya kok ya.
Apakah siap pentas, Gaspol. siap lomba. Amin. Latihan dulu. Belum latihan. Udah nggak sabar nonton Nggak Nelson. sabar nonton. Nah, seru banget ya Hen ya. Seru banget ya Hen ya. Iya, Yang seru udah banget, UKT seru banget nih. emang. Sayang banget tadi itu pertanyaan terakhir kita buat interview hari ini. Sekian ngobrol-ngobrol kita semuanya bareng masa UKT. Thank you banget Koko Cici yang udah siapin waktunya buat Ya, mau makasih kita juga ya. interview. Thank you. Kita juga ada video Liong, jangan lupa ditonton. Oke, YouTube. siap. Di YouTube YouTube UKT. nama YouTube-nya apa tuh, Ci? Channelnya Unit tuh, Ci. Kebudayaan Tionghoa ITB. Oh, tuh, Nah, buat teman-teman jangan lupa yang ditonton nonton ya. ini, jangan lupa. Nah, mantap. Bye semua. Dadah. Ayo, bye. Thank you. Thank you.